Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini resume tentang industrialisasi. Industrialisasi awalnya terjadi di Eropa dan Amerika Utara pada abad 18 dan 19, kemudian di negara-negara lain di dunia termasuk Indonesia. Pengertian industrialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, industrialisasi adalah usaha menggalakkan industri dalam suatu negara. Menurut para ahli, pengertian industrialisasi antara lain sebagai berikut. Menurut Kamus Oxford, industrialisasi adalah pengembangan industri di suatu negara atau wilayah dalam skala luas. Menurut Kamus Cambridge, industrialisasi adalah proses pengembangan industri dalam sebuah negara. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, industrialisasi adalah proses konversi menuju tatanan sosial ekonomi yang didominasi industri. Dikutip dari Ekonomi Pembangunan 2004 karya Lincoln Arsad, industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya, industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama. S.R. Parker dalam The Sociology of Industry 1967 menjelaskan industrialisasi adalah proses segala hal yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi, perusahaan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. R. Beinecke melalui International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences 2001, industrialisasi adalah proses penerapkan ilmu mekanik, kimia, dan listrik untuk mengatur kembali produksi dengan sumber energi tak bergerak. P.K. O'Brien dalam International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences 2001 menjelaskan industrialisasi adalah mencakup transformasi cepat dalam manufaktur yang signifikan kaitannya dengan semua bentuk produksi lainnya dan pekerjaan yang dilakukan dalam ekonomi nasional atau regional. Jadi kesimpulannya, industrialisasi adalah transformasi dari ekonomi berbasis pertanian atau sumber daya menuju ekonomi berbasis manufaktur massal. Aaron Chiang dan Li Lili dalam Emerging Technology for Librarians 2016 meringkas sejarah singkat terjadinya industrialisasi di dunia. Yang pertama, revolusi industri Inggris, revolusi industri pertama. Biasanya dikaitkan dengan revolusi industri di Inggris antara 1760-an sampai 1840-an. Penemuan mesin uap memulai proses revolusioner penggunaan mesin di pabrik untuk menggantikan tenaga kerja manual. Yang kedua, revolusi industri kedua. Revolusi industri kedua bermula dari penggunaan listrik secara meluas dan mesin pembakaran internal pada 1970. Revolusi industri kedua ini mendorong perkembangan kapitalisme di dunia barat. Yang ketiga, revolusi industri ketiga. Revolusi industri ketiga dimulai setelah Perang Dunia Kedua akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang biologi, komputer, digital, nuklir, ruang angkasa, dan lainnya. Revolusi industri ketiga adalah lompatan besar lain yang mengubah masyarakat informasi modern. Yang keempat, revolusi industri keempat ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada industri. Sistem produksi yang sudah memiliki teknologi komputer yang diperluas dengan koneksi jaringan dan memiliki gambaran digital di internet. Ini memungkinkan komunikasi dengan fasilitas lain dan jaringan semua sistem mengarah ke sistem produksi fisik cyber. Karena itu muncul istilah pabrik pintar, di mana sistem produksi, komponen, dan orang berkomunikasi melalui jaringan dan produksi hampir otonom. Dan selanjutnya yang kelima, era Society 5.0.
sebuah konsep yang dihadirkan oleh Federasi Bisnis Jepang. Konsep yang sudah diusulkan dalam 5 tahun Kinesis and Technology Basic Plan ini dijadikan masyarakat masa depan yang harus dicita-citakan oleh negeri matahari terbit ini. Sederhananya, era Society 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah. Keseimbangan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan memanfaatkan sistem yang sangat mengintegrasikan kedua hal tersebut membuat semua hal menjadi mudah, terutama memperluas prospek kerja. Berikut ini faktor industrialisasi. Yang pertama, tanah. Tanah merujuk bukan hanya permukaan yang digunakan untuk pertanian, pabrik, atau sarana transportasi. Apa yang ada di bawah tanah, terutama mineral, adalah penting. Kandungan material mentah membantu industri suatu negara menjadi berkembang. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah elemen manusia dalam industrialisasi. Pada awal perusahaan bekerja, banyak tenaga dibutuhkan. Faktor manusia ini juga meliputi para pelaku usaha atau orang yang membuat keuangan, mengelola materi, dan pekerja, operasional, dan lainnya. Yang ketiga, modal. Modal adalah uang mesin produksi dan perusahaan itu sendiri. Modal memungkinkan pekerja mendapatkan izin untuk mengelola dan memproses materi menjadi produk. Yang keempat, teknologi. Teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan untuk penggunaan industri maupun komersil. Ribuan penemuan pada abad ke-19 membantu mekanis dan memperbaiki proses manufaktur. Penemuan-penemuan tersebut membuat lebih efisien dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, koneksi. Koneksi adalah elemen kunci dalam pengembangan industrial. Transportasi menghubungkan antara materi mentah, produsen, dan konsumen. Koneksi adalah infrastruktur yang merupakan kombinasi jaringan transportasi dan komunikasi. Koneksi adalah fondasi dan bingkai pertumbuhan ekonomi. Jadi karakteristik industrialisasi adalah proses transformasi ekonomi dari pertanian menjadi berbasis pada produksi barang. Kerja manual individu sering digantikan oleh produksi massal mekanis dan pengrajin diganti oleh jalur perakitan. Berikut ini adalah karakteristik atau ciri-ciri industrialisasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi meliputi peningkatan total pendapatan dan standar hidup dalam masyarakat. Yang kedua, pembagian kerja yang lebih efisien. Yang ketiga, penggunaan inovasi teknologi untuk memecahkan masalah dari ketergantungan pada kondisi di luar kendali manusia. Selanjutnya, menurut P.K. O'Brien, proses industrialisasi ditandai dengan yang pertama, perubahan teknologi dan organisasi yang mengarah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kedua, peningkatan standar hidup. Ketiga, pertumbuhan penduduk. Keempat, urbanisasi. Kelima, perubahan budaya. Dan keenam, pergeseran keseimbangan di antara negara-negara. Proses industrialisasi. Esensi proses industrialisasi pada masyarakat kapitalis dan juga masyarakat yang didominasi negara dengan perencanaan pusat atau seperti bekas Uni Soviet memiliki kesamaan. Berikut ini proses industrialisasi terjadi menurut R. Bernanke. Yang pertama, awalnya industrialisasi ditandai dengan transfer besar-besaran tenaga kerja dari pertanian dan ke pabrik-pabrik yang memiliki konsentrasi peralatan modal. Yang kedua, peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dikhususkan untuk manufaktur menjadi seimbang dengan peningkatan permintaan barang. Yang ketiga, lapangan kerja di sektor jasa meningkat lebih cepat daripada manufaktur setelah awal industrialisasi. Sekian resume dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.